Oke, ulangi ya. Time, aspek, tense itu istilah-istilah yang kamu mesti pahami. Ya, time itu menunjuk ke waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Ya kan? Itu namanya apa? Time atau waktu. Tapi ada juga yang namanya aspek. Aspek itu apa? Kalau time itu menjelaskan kapan terjadinya satu tindakan atau peristiwa. Kapan? Bisa masa lampau, sekarang, akan datang. Ya kan? Ya. Itu time. Tapi kalau aspek menjelaskan apanya? Bagaimana tindakan berlangsung? Apa? Tindakan yang berlangsung pada Aspek. ya. Aspek itu menjelaskan apa? Bagaimana suatu tindakan Iya, cara atau bagaimana satu tindakan itu terjadi. Ya. Nah, aspek itu ada empat yang utama nih. Nanti kan waktu kamu belajar present nanti dibagi-bagi lagi. Ya, ada empat yang utama. Yang pertama apa? Aspek apa? Perfektif. Oke. Lalu imperfektif. Lalu statif dan statif ya. Satu lagi apa? Ada empat kan? Apa aja? Hah? Ayo, coba lihat catatannya lagi. Dari komputer lagi error. Nah, aspek tiga. Yang pertama ada tiga. apa aja? Statif itu maksudnya apa? Ini aneh. Oke. Lalu yang kedua apa? Oke. Terus? Hah? Ya, ya buka bukunya itu yang tentang aspek itu coba buka. Bukunya ada kan? Nah, di halaman berapa? Mhm. Ada empat kan? Apa aja itu? Eh, itu Inggris. Kalau yang Yunani, kalau Yunani apa? Coba kamu buka buku itu, si Benthal, Emig, ya, atau Daniel Wallace. Itu kan ada menjelaskan tentang aspek. Nah, kalian jangan lupa itu. Jadi kalau misalnya waktu kalian menentukan tensisnya bingung, kembali lagi ke aspek itu. Ya, saat ini laptop saya tahu nih kenapa nih. Sebentar ya, nggak bisa buka nih. Coba nyalain kan? Hah? Pakai ini bisa ya? Misalnya harus kabel itu. Coba aja.
Nah, ini kan ada kan bukunya. Nah, kan nggak connect dia. Nah, ini kayaknya rusak nih. Dia terdeteksi di sini, tapi di sananya. Ya, di sini udah terdeteksi. Ininya udah. Oke. Coba kita ulangi ya. Nah, tadi ada time. Time itu ada tiga. Apa saja? Present, past, future. Ya, atau past, present, future. Past itu lampau. Present sekarang, future akan datang. Time. Ya. Tapi kalau dia aspek, aspek itu artinya apa? Cara satu tindakan itu terjadi. Nah, ada berapa yang diajarin? Aspek itu ada yang bentuknya present atau duratif, ya. Present atau sifatnya apa? Duratif. Nah, ini maksudnya apa? Present atau duratif itu. Tindakan itu, ah, tindakan ini kalau dia present, kalau ini di buku ini aja kita lihat. Kalau dia present atau duratif, berarti sifatnya apa? Caranya gimana? Di sini bisa sedang terjadi, ya. Oke, apa? Bentuknya sedang terjadi. Waktu kamu belajar present tense, ada namanya istilahnya progresif kan? Ya kan? Tindakan itu sedang terjadi. Itu namanya apa? Present, ya. Atau ada yang membedakannya present. Nah, tapi yang kedua apa namanya? dura Duratif aspek. Nah, duratif aspek itu dia terjadinya sudah lampau tapi berlangsung hingga sekarang. Kalau present sedang terjadi, ya. Atau itu satu bentuk fakta yang memang sudah terjadi, present. Misalnya seperti kalian sekarang belajar Yunani, ya memang itu fakta. Semester ini kalian belajar Yunani gitu. Nah, itu present. Tapi kalau duratif, kamu sudah belajarnya dari minggu-minggu kemarin, tapi masih sampai sekarang. Itu namanya duratif. Jadi ada jangka waktunya. Nah, yang ketiga apa? Auris. Ya, auris ini sudah selesai, sudah terjadi di lampau. Tapi kita tidak tahu kapan mulai, kapan selesai. Itu namanya apa? Auris. Tuh, ya. Jadi ada present, ada duratif, ada auris. Satu lagi apa? per Perfect atau result. Fokusnya kepada hasil. Nah, nanti hasil itu dijabari macam-macam. Hasil, tujuan, sebab, dan sebagainya. Ya. Kalau auris, dia sifatnya apa? Sudah terjadi di lampau. Jadi sudah something that is done or take place. Nah, ini dia. Sesuatu yang sudah terjadi di lampau. Tapi kita nggak tahu kapan selesai, kapan mulai, dan kapan selesai. Ya, jadi unspecified aspect. Nah, ini auris. Tapi kalau duratif, sesuatu itu sedang terjadi. Sorry, present. Tapi kalau dia duratif, dia sifatnya apa? Dari lampau hingga sekarang sedang terjadi. Jadi ini present dan duratif itu bisa dibagi dua ya. Present atau duratif, lalu ada auris, ada perfect. Perfect itu maksudnya result, ya. Jadi jangan bingung, aspek itu tiga, empat. Present, duratif, auristik, dan
perfektif atau resulting. Nah, ini istilah aja, tapi kalian udah nggak usah di resultatif ya. Ini heuristik dan spesified. Duratif ini lampau hingga sekarang. Present satu on ya. Satu on ini. Kalau ini lambangnya titik aja itu ya. Kalau perfektif titik tapi menekankan apa? Hasilnya mungkin kasih ini. Oke. Kalau di buku Emik perfektif itu berarti apa? Istilahnya bentuknya apa? H atau ini nggak usah pakai lah. Ini kalian bingung aja. Ya, ini aja udah cukup. Present, duratif, aorist, perfect atau result. Aorist itu terjadi di waktu lampau, tapi kita tidak tahu kapan dan selesai. Past tense ya, lampau. Kalau present atau duratif, ya present bisa ya. Oke. Nah, terus kalian sudah pelajari eh, nah ini contohnya nah, ya. Misalnya tadi yang saya sebut ini ya, present itu kayak bentuknya kayak gini ya. Lalu kalau dia iteratif diulang-ulang ya, konatif itu seperti ini. Ya, ini semua. Kalau auris kan eh, pokoknya dia gambarnya titik aja seperti ini ya, auris. Kalau result, resultatif, resultatif itu yang bawa efek kan, yang bawa hasil. Misalnya kayak gini gambarnya. Eh, ini typical typical aspek standard use. Mungkin ini ya result itu kayak gambarnya. Nah, nih gambarnya kayak gini lah ya. Eh, menekankan hasil ya. Nah, itu aspek. Tapi kalau auris, auris ini, auris aspek ini pun dibagi lagi macam-macam. Ada yang pertama apa? Nah, ini ya, titik aja. Ini yang umum, banyak terjadi, ya. Tapi juga bisa pengulangan. Nah, ini kan kalian udah pelajari itu di contoh-contoh tensis-tensisnya. Itu kenapa kok ada pengulangan? Karena aspeknya ya. Terus ada istilah insentif. Ada nggak? Efektif atau yang namanya kalau result itu contohnya apa? Misalnya eh, kamu belajar tentang purpose, result, cause, ya kan? Misalnya kamu kemarin belajar tensisnya kan macam-macam itu fungsinya kan. Nah, itu karena ada aspek yang contohnya nih ya present. Nih, ada present yang sifatnya auristik, ya kan? Ada present sifatnya deskriptif. Ada present yang sifatnya perfektif. Nah, ini menekankan hasil. Oke? Tapi ada present yang sifatnya futuristik. Berarti time-nya futuristik. Present, tapi time-nya akan datang. Iya kan? Ya, ini udah dipelajari kan? Contoh-contoh present. Oke, itu diingat. Lalu auris. Auris itu apa aja? Auris berarti aspeknya udah pasti auris. Benar nggak? Aspeknya udah pasti auris. Nah, auris itu kalau dia aspek auris itu maksudnya apa? Aspek auris. Tadi. Aspek auristik itu maksudnya apa? Iya, lampau, selesai. Tapi kita nggak tahu kapan atau mulainya dan selesainya kapan. Nah,
Kalau di buku ini detail ya, aorist aspect. Kalau kamu lihat aja yang ringkasannya gini tadi, aorist, ini ya, synopsis of aspect form, bukan, yang ini. Nah ini ada satu, jadi satu, dua, ini ya, mana ya dia jelasin tadi. Oke, ini aorist. Something that is not take place unspecific aspect. Nah, ini aorist aspect. Tapi di tense ada namanya aorist tense, ya kan? Nah, kalau aorist tense berarti aspeknya sudah pasti aorist. Tapi time-nya bisa present, bisa past, bisa future. Ada nggak aorist yang sifatnya future? Ada. Namanya futuristic aorist. Oke? Tapi ada nggak aorist yang sifatnya hanya konstatif? Kalau konstatif aorist ini berarti aspeknya ya simpel aja, selesai di masa lampau. Tapi ada auris yang sifatnya nih, ingresif, konsumatif. Nah, konsumatif itu menekankan apa? Selesai tapi menekankan apa? Iya, berarti aspeknya apa? Aspeknya bukan auris lagi, tapi ini resultatif aspek. Walaupun tensnya auris, tapi aspeknya nggak semua auris. Bisa bentuk apa? Iya, resultatif atau perfektif ya. Pokoknya kalau perfektif itu menekankan hasil ya. Menekankan apa? Hasil. Ini eh ini ya. Nah, tapi ada juga auris yang futuristik, berarti time-nya future, ya kan? Tapi ada auris yang juga menekankan dramatik atau past auris, berarti time-nya lampau, ya. Ini ada Kak dipelajari kan tadi? Nah, epistolary, futuristik, oke. Nah, itu auris ya. Eh, lalu setelah itu kita juga belajar namanya ada present, ada aorist, imperfect, right? Nah, imperfect tense itu berarti apa ini? Apa beda dengan aorist? Time-nya sama-sama lampau. Aorist lampau kan? Time-nya aorist itu lampau. Tapi aorist juga bisa untuk akan datang bisa. Nah, ada juga imperfect, time-nya lampau. Tapi aspeknya rada beda dengan aorist. Ya, apa bedanya? Nah, kamu lihat. Kalau kalau imperfect, aspeknya itu bisa bentuknya present atau disebut progresif Ada nggak? Belajar nggak ini? Ah, tuh. Ya, kan? Ini imperfect nih. Tapi aspeknya apa? Progresif, bukan auris. Kalau auris titik ya kan? Kalau ini dia garis lurus gitu loh. Berarti apa? Present. Oke, itu imperfect yang paling banyak ya, imperfect. Jadi beda antara imperfect dan auris itu, kalau auris itu titik di masa lampau, kalau imperfect itu kita tahu ya dia sedang berlangsung di masa lampau. Oke, itu karena aspeknya yang beda ya. Tapi imperfect itu juga bisa menekankan apa? Misalnya di sini hasil, berarti apa? Resultatif atau apa namanya? Perfektif. Misalnya ini eh kamu lihat imperfect
eh sorry sorry, nggak ada ya. Oke, imperfect yang berulang-ulang. Berarti kalau iteratif itu masuk aspek apa? Hah? Yang berulang-ulang itu masuk apa kalau di sini tadi? Ya kalau dia sesuatu yang berulang-ulang. Nah kalau di sini itu masuknya aspek eh, linear, konatif, iteratif. Ini masuk aspek ini. Aspek yang disebut duratif. Duratif itu berarti apa? Yang kedua ya kan? Bukan present tapi duratif. Nah, ini kan present dan duratif itu kadang agak bingung. Kalau present, pokoknya kalau present ini sedang terjadi. Ya. Kalau duratif itu bisa macam-macam. Nah, duratif itu kayak apa dia sebut ini? Duratif itu bisa kayak pertama ini linear. Artinya dari lampau sampai sekarang masih terjadi. Ya, tapi bisa juga ulang-ulang. Ulang-ulang itu kayak di imperfect kan ada kan? Ulang-ulang itu apa namanya? Iteratif. Atau namanya konatif. Konatif itu berarti apa? Ya, konatif itu artinya apa? Mau mencoba melakukan sesuatu. Nah, ini namanya ini imperfect yang disebut imperfect yang disebut apa? Ingressive. Kenapa sih? Kok balik lagi? Oh, oke, good. Nah, imperfect yang sudah ingressive itu masuk aspek apa? Jadi istilah konatif itu sama ya dengan konatif itu istilahnya sama dengan ingressive atau inceptif, konatif, inkoaktif gitu ya. Ini maksudnya aspek duratif ini. Oke? Tuh, ya. Nah, imperfectnya ada yang bentuknya kalau di contohnya kan kayak gini ya. Nah, mulai berguling, mulai datang. Nah, itu namanya imperfect ingressive. Aspeknya aspek duratif, ya. Oke. Nah, ada tiga ini ya. Satu, konatif, iteratif, linear. Itu yang duratif. Oke. Nah, misalnya imperfectnya ada yang bentuknya ini imperfect. Ulang-ulang, ini berarti apa? Aspeknya duratif. Oke. Ulang-ulang soalnya ini ya. Imperfect yang sifatnya habit itu juga sama ya. Tapi imperfect yang sifatnya konatif tadi, mulai. Ini duratif ya. Oke, tendensial. Bukan mulai, tapi mencoba. Nah, di sini ada namanya eh nih, konatif. Konatif itu artinya apa? Mencoba. Kalau tadi yang kedua, eh, iteratif diulang-ulang. Ini mencoba ya. Nah, ini ada nggak di imperfect? Ada. Di present ada nggak? Ada nggak di present? Ada kan? Ada tendensial present kan? Nah,
Ya kan? Aduh, musik ya. Nah, nih. Ah, bisa. Ya. Nah, ini misalnya nih, present yang sifatnya tendensial, ya kan? Imperfect ada, present ada. Kalau auris ada nggak? Hah? Auris ada? Auris nggak ada ya? Auris itu lampau, tapi dia nggak ada tendensial. Yang ada di imperfect. Oke? Nah, terus kita lihat lagi imperfectnya. Imperfectnya itu, sorry. Ada bentuknya tadi tendensial, ada bentuknya pengulangan ya kan? Pengulangan itu berarti duratif ya. Nah, berarti aspek ini duratif ini banyak dijumpai dan kita dipakai ya kan? Kalau present ada dia audit ada, audit ada, nggak ada ya? Present ya kan? Imperfect ada. Kalau duratif imperfect di banyak. Present ada ya? Present ada. Kalau audit itu banyak kan di mana? Di sini ya. Audit. Banyak kan di audit. Ya. Oke, terus coba kita lihat lagi ya. Ini auris. Nah, auris yang konstatif, yang yang berarti yang sifatnya apa? Aspeknya auristik ya. Kalau ingresif, ingresi itu menekankan apa? Mulainya, ya kan? Beginnya. Berarti itu aspek apa? Kalau digambar, eh, ini dia nggak kasih ini ya. Ingresif berarti ini ingresi auris itu kayak mau mulai terjadi gitu, ya. Nah, kalau konsumatif menekankan apa? Iya, berarti aspeknya apa? Ini. Perfect. Berarti ini ada di auris juga ya? Ya kan? Auris ada di sini juga. Auristik ada, perfektif ada, duratif ada nggak ya? Nah, auris itu apa aja auris itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Auris itu berarti cuma di aspek auris sama perfektif ya kan? Nah, sekarang kita ke misalnya tenses perfect ini. Oke, kalau future, future itu time-nya udah akan datang, aspeknya simple aja sih. Yang bentuknya apa? Eh apa? Future itu kayak aspeknya itu bentuknya prediksi ya. Imperatif berarti kayak ini ya, terjadi gitu aja, present ya. Nah, kayak gini aja titik. Kalau perfect
Perfect itu, tenses perfect itu apa saja? Iya, perfect yang sering menekankan apa? Berarti aspek apa itu? Hasil ya. Nah, berarti di sini ya. Ya kan? Menekankan hasil. Namanya apa? Ini, intens. Atau konsumsi. Ini sama. Tapi ada perfect yang sifatnya heuristik. Berarti aspeknya apa? Heuristik. Tapi ada di sini juga. Ya, kalau duratif tadi ini imperfect. Ya. Present juga ada. Nah, ini namanya heuristik perfect. Ingat nggak? Sudah dipelajari kan? Lalu ada true perfect. True perfect itu apa beda true perfect dengan perfect? Kalau perfect dia ya kalau kalau perfektif itu dia menekankan hasil. Dia sudah dimulai lampau sampai kalau bedanya durasi itu durasi ya waktunya. Tapi ini juga bisa ulang-ulang ya. Nah, atau mau memulai sesuatu. Ini durasi. Tapi kalau perspektif hasil dia lampau bisa sampai bisa ya. Nah ini pasti di perfect tense. Ini menekankan hasil di nomor satu. Jadi kalau nanti kalau di Yunani ketemu tenses perfect, oh ini hasil, kayaknya hasil kemungkinan besar. Tapi kalau ketemu auris, oh kemungkinan auris titik, ya kan? Tapi kalau ketemu present, oh kemungkinan sedang terjadi, ya kan? Kalau ketemu imperfect, kemungkinan apa? Ah, imperfect. Imperfect kemungkinan apa? Ah, imperfect itu ada dua, ya kan? Bentuknya apa? Sedang berlangsung masih lampau. Atau banyak yang bisa. Kalau ketemu present kan, ini benar ya, ya kan? Kalau ketemu always, ini. Kalau ketemu perfect, ini. Kalau ketemu imperfect, dua-dua ini. Kalau ketemu present, bisa ini juga ya. Tapi present juga bisa sifatnya apa? Ini juga ada. Present itu juga bisa hasil ya. Ada present yang bukan hasil. Hah? Ada kan? Namanya apa? Hah? Iya. Jadi present itu paling paling banyak disukai di kemudian hari. Tapi kalau present itu muncul kemungkinan besar ini. Tapi dia banyak bukti-bukti yang lain juga. Ya kan ada 10 kan itu salah. 9 atau 10. Nah sekarang pluperfect. Pluperfect artinya apa? Ya, sebenarnya perfect yang lampau. Lampau dari perfect.
Nah, ini sebetulnya kalau ini ya, kalau pluperfect dia mengkombinasi aspek auris ya dan aspek hasil. Oke? Nih. Jadi pluperfect itu kombinasi. Kombinasi dari apa? Hasil dan auris. Nah, pluperfect itu kayak pokoknya dia waktunya udah lampau. Tapi menekankan hasil. Lampau itu kan auris. Tapi menekankan hasil. Ya kan? Auris itu kan lampau, tapi kita nggak tahu kapan terjadi, kapan selesai. Itu auris. Tapi menekankan hasil. Nah, itu berarti pluperfect. Nah, ini contoh. Sama kayak perfect. Ya, harus bedain. Kalau perfect lebih banyak menekankan apa? Lihat aja nih. Kamu lihat ya. Perfect menekankan hasil. Diagramnya seperti ini. Sampai Z. Oke? Kalau pluperfect, no. Sama kan? Cuma bentuknya lah. Oh. Dia nyampe sini nggak? Itu bedanya. Ya. Aspeknya sama, cuma waktunya beda. Oke. Itu paling umum ya. Tapi ada lagi yang kayak bentuknya kayak gini, konsumatif. Konsumatif itu menekankan apa? Komplit. Konsum itu kan selesai ya. Jadi menekankan komplit. Kalau ini belum. Kalau ini menekankan apa? Oke, itu ya pluperfect yang. Tapi ada pluperfect yang sifatnya simple past, berarti auris saja dia, titik aja. Ya, simple past itu kayak auris saja. Nah, tuh, bingung kan? Nah, pernah ya, jadi belajar memang apa kita menggunakan panjang aspek yang empat, kan? Ya kadang-kadang orang nggak mungkin jadi satu ya. Present juga itu sama. Kalau kita bedanya kan, present itu saya ulang ya, present itu pokoknya kalau present itu sedang terjadi. Ya, kalau dia duratif, dia menekankan apa? Satu durasi. Tapi dia juga bisa menekankan apa? Pengulangan, ya, pengulangan. Nah, kalau auristik, dia titik ada di masa lampau. Ya, kalau dia perspektif, nah, menekankan hasil kayak tadi ini. Nah, kayak ini. Ya, nah kayak gini. Jadi dia bukan hanya titik. Yang kita bahas tadi, titik, terus oke. Nah, terus kalau dia present, kebanyakan apa? Kalau dia present, kebanyakan dia di sedang kerja. Kalau dia auris, kebanyakan di mana? Lampau, titik ya kan? Kalau dia imperfect, nah, imperfect itu lebih present atau kalau dia perfect. Nah, kalau dia perfect berarti apa?
hasil ya kan? Banyak kan di sini kan? Kalau dia full perfect sama, perfect juga kan? Kalau dia future itu ya kayak tapi bentuknya apa enggak? Ya, dia di sini, di sini juga bisa future. Future-nya sedang terjadi, ya. Oke, sekarang kita mau ini hanya review ya tenses. Kalau lupa dipelajari lagi. Eh, ada namanya sekarang infinitive. Eh, kalau di buku ini kamu bisa lihat dong di halaman ini ya. Oke, infinitive. Simpelnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja to ya. To plus kata kerja misalnya to give, to go, to eat. Nah, itu namanya bentuk infinitive ya. Eh kalau dalam bahasa Indonesia misalnya Indonesia itu sebetulnya nggak ada kata kerja infinitif ya. Nggak tahu, tanya Pak David nanti. Sepertinya nggak ada. Tapi dia langsung kata benda atau kata kerja gitu ya. Oke. Nah, infinitif itu kayak gini. Misalnya saya kasih contoh ya. Contohnya karena bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris ya. I want to go. Ya. Nah, to go ini infinitifnya. Aku ingin pergi. Ya, I want to go. Aku ingin pergi. Pergi itu apa? Infinitifnya. Paham? Karena ada kata kerja to go. Nah, itu infinitif. Ya. Di sini paham belum? Infinitifnya. Ya kan? Kalau want, berarti kata kerja utamanya. Kalau to go, ini infinitif namanya. Nah, infinitif itu, kalau bahasa Indonesia kan, aku ingin makan. Bahasa Indonesia apa? Aku ingin makan. Dan makan ini, kalau di sini dia jadi apa? Kalau di bahasa Indonesia jadi kata apa? Kalau ini kan infinitif. Kalau makan di sini jadi kata apa? Aku ingin makan. Nah, makan itu jadi kata apa? Kata kerja atau kata benda? Hah? Aku ingin minum. Ini minum. Hah? Makan itu jadi kata benda ya kan? Karena aku ingin buku itu. Nah, buku kata apa? Kata benda.
Kalau makan di sini benda juga, bukan kata kerja. Ya, karena ingin pasti diikuti oleh objek. Ingin apa? Makannya jadi benda. Ya. Ingin buku, punya benda. Ya kan? Aku ingin santai. Santainya apa? Benda. Aku ingin uang. Uang itu apa? Aku ingin tidur. Tidur itu apa? Jadi benda. Jadi objek. Gitu ya. Walaupun dia berasal dari kata kerja. Nah, infinitif itu kan gitu. Dia berasal dari kata kerja, tapi difungsikan dari kata benda. Nah, paham nggak? Misalnya, aku ingin pergi. I want to go. To go-nya jadi kata benda. Ya kan? Aku ingin minum. Minumnya jadi apa? Kata benda. Aku ingin jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Kata benda. Ya. Aku ingin pergi. Nah, itu contoh yang simpel. Aku ingin pergi. I want to go. To go-nya kata benda. Tapi to go-nya itu adalah infinitif. Maka fungsi infinitif itu apa? Namanya apa? Namanya apa? Verbal. Nah, kita ke Wallace ya. Namanya apa? Verbal noun. Nih. Oke. Jadi dia kata benda yang berasal dari kata kerja. Memang tadi kayak makan, tidur, apalagi minum, itu kan kata kerja kan? Tapi dipakai di dalam kalimat itu bisa berubah jadi kata kerja. Walaupun dia berasal dari kata kerja. Itu lagi paham nggak kan? Itu simpelnya gitu ya. Berarti fungsi utama infinitif itu apa? Sebagai kata benda. Tapi katanya itu sendiri dari kata kerja. Contoh, aku ingin makan. Makan, I want to go. To go, go itu pergi kan? Kata kerja kan? Tapi kok jadi kata benda? Karena dia jadi infinitif. Maka dikasih tambah to. Kata kata kerja to, ya kan? Kalau bahasa Inggris. Nah, kalau kamu lihat Yunani, ya kita sebentar ke morfologinya. Nah, ini contoh. Belakangnya ada akhiran I. Nah, itu berarti infinitif itu. Kalau Inggris kan to go, to eat, to sleep, to run, to walk, ya kan? Pakai to, ya kan? To terus tambah kata kerja dasarnya. Nah, kalau di infinitif dia cirinya ada I belakangnya, ya. Misalnya di sini, oke, kamu lihat misalnya morfologinya ya, morfologi yang ini, morfologi, morfologi. Atau misalnya buka by box, kita buka by boxnya lebih gampang. Lihat ya, morfologinya. Bentuknya itu akhirannya ada I-nya. Hmm. Oke, ketemu. Nah, ini kamu lihat di source saja, terus kamu cek Greek grammar yang bentuknya
Ini yang simple ya. Davis ya. Cek Davis, lalu kamu klik infinitif mana? Pelajaran infinitif. eh Mana ya? Indikatif. Nih, oke. Nih ya, infinitif. em, ini kok nggak ada sih? Infinitif bentuknya. Oke, kalau nggak buka ini satu lagi. Saya udah kasih belum buku yang ini? Waduh, nggak bawa pula di sini. Yang satu lagi. Jadi saya mau tunjukin morfologi infinitifnya ya, atau langsung aja deh lihat contohnya ya. Misalnya, nih, eh, coba lihat di Matius 5 ayat 17. Nah, itu ada infinitif itu. Coba kita buka ya, Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ya. Nah, coba cek di situ ada kata lusa ya kan? Nah, bentuk akhirannya apa? I lagi kan? Benar nggak? Nah, itu namanya infinitif. Jadi dia gampang dikenali kok. Kalau dalam bahasa Inggris kan, oh dia I want to go. To go-nya udah jelas tuh infinitif. Karena ada kata kerja to plus verb. Nah, kalau di Yunani, dia akhirannya I. Ya kan? Coba kata lusai, kamu cek di situ. Verb infinitif kan? Nah, tuh. Karena akhirannya I di sini. Dari kata kata luo menjadi kata lusai. Oke. Dia kategorinya verb, tapi fungsinya jadi kata benda, verbal noun namanya. Nah, maka dia infinitif namanya. Oke? Nah, jadi akhirannya ada I. eh Contoh misalnya tadi di sini ya. Nah, contohnya tadi, nih, I came to destroy, ya kan? I came to destroy. To destroy-nya nih infinitifnya nih. Kata kerja infinitif bahasa Inggrisnya. Aku datang untuk membinasakan atau menghancurkan, ya kan? Jangan kira aku datang untuk menghancurkan hukum Taurat kan gitu. Nah, to destroy. Nah, kalau Yunani-nya apa? Elton kata lu sai. Nah, ada I-nya, akhiran I-nya itu berarti infinitif. Paham nggak di sini? Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Bentuknya I. Ya ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi kalau infinitif itu adalah verbal noun, dia adalah noun yang berasal dari kata kerja. Nah, kamu lihat misalnya tadi contohnya apa tuh? I came to destroy. Nah, to destroy ini dia akhirnya berfungsi sebagai apa?
apa? Membantu kata kerja utama. Maka infinitif itu eh, dia punya yang namanya tense karena dia fungsinya membantu kata kerja. Kalau dia membantu kata kerja, maka dia punya tense. Contoh, misalnya kamu lihat di situ kata lusa ini eh, dia punya auris. Nah, auris itu kan tenses kan? Dia ada aurisnya. Oke? Tuh, ada aurisnya, infinitif auris. Nah, kalau dia kata kerja, maka dia juga punya yang namanya mood. Sorry, voice. Tapi dia nggak punya mood. Oke, catat ya. Infinitif, dia verbal noun, punya tenses, dan punya voice. Tetapi tidak punya mood. Mood itu kan kayak indikatif. Itu miliknya kata kerja utama. Ya, infinitif tadi saya bilang kata kerja bantu. Jadi kalau namanya pembantu, nggak semua dikasih gitu, ya. Tapi pembantu ya sifatnya membantu, menolong. Tapi semuanya nggak dikasih. Nanti besar kepala pembantunya, gitu ya. Yang dikasih apa? Tensesnya dia kasih, voice-nya dia kasih. Tapi moodnya nggak. Moodnya ada di Elton-nya. Kata lusai, Elton itu kan kata kerja utamanya kan. Nah, dia ada namanya indikatif. Tapi kalau di kata lusai nggak ada indikatif, nggak ada mood soalnya. Oke? Ya. Tapi kalau dia, misalnya kalau kita lihat lagi, eh, kalau dia, coba misalnya Filipi 1:21, coba kita lihat ya. Filipi 1:21, ada di situ. To infinitifnya mana? Emoi gar tosen Christos kai to apotanen kertos, ya kan? Coba baca 1, 2, 3. Emoi tosen Christos kai to apotanen kertos. Bacanya masih lancar ya? Kalau enggak nanti tak cekik kali ini. Oke, nah infinitifnya mana? Sen, right? Ya kan? Nah, sen kalau kita parsing nominatif, ada nominatifnya kan? Benar nggak? Nah, ada present itu berarti ada tense, ya kan? Aktif itu berarti ada apa? Voice. Nominatif itu berarti apa? Case. Nah, jadi infinitif itu campuran. Campuran dari apa? Kata benda dan kata kerja. Ya, berarti ciri-ciri infinitif itu dia campuran. Campuran dari kata kerja dia ambil tense dan voice-nya, tapi dia bisa ambil dari kata benda. Dia ambil case-nya. Case itu apa aja? Kasus atau case. Nominatif, akusatif, genitif, datif ya. Nah itu jangan lupa. Optatif termasuk nggak? Case. Datif, genitif, akusatif, nominatif, optatif gitu. Karena tif-tif di belakang ya. Optatif itu apa? Mood, ya kan dia kata kerja, bagian dari kata kerja. Nah, makanya kamu lihat Zen itu ada nominatif. Coba apotanen, sama kan? Ada nominatif ya kan? Nah,
Itu ciri-ciri infinitif. Jadi dia punya tenses, tapi dia juga punya case. Ya, tapi tidak semua infinitif punya case. Contoh tadi Matius 5 lagi, kita balik tadi. Matius 5 ayat 17. Misalnya kata lusai itu. Coba kamu parsing kata lusai. Ada nggak case-nya? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau dia nggak ada, dia nggak membantu, dia bukan sebagai kata benda karena nggak ada case. Berarti dia membantu kata kerja. Nah, ingat kalau dia ada case, dia sebagai kata benda. Kalau dia tidak ada case, sifatnya membantu kata kerja. Kata kerja. Paham? Paham nggak? Ayo, coba Marsnya. Kalau ada case berarti apa? Kalau dia ada case, kalau dia ada case misalnya, kalau dia ada kasus kayak nominatif tadi, misalnya tadi itu tuh. Filipi 1:21. Berarti dia sebagai apa? Dia fungsinya jadi kata benda. Kayak tadi tuh. I want to go, to go-nya jadi kata benda gitu. Ya. Cuma kalau di Yunani, kalau kata benda dia ada kasus nominatif kah, akusatif kah gitu ya. Oke, itu infinitif. Nah, kalau dia tidak ada case, dia cuma ada tenses sama voice, berarti dia membantu kata kerja, menjelaskan kata kerja. Nah, kalau menjelaskan kata kerja atau pembantu kata kerja namanya apa? Bahasa Inggris namanya apa? Kalau dia menjelaskan kata kerja namanya apa? Atau membantu kata kerja namanya apa? Hah? Namanya apa? Adverb, adverbial gitu. Nah, makanya kamu lihat di sini, coba kembali ke buku Daniel Wallace. Nih, ya. Nah, maka dia bisa jadi adverbial. Infinitifnya bisa jadi apa? Adverbial. Berarti dia membantu kata kerja. Kalau infinitifnya tadi ada case, dia jadi kata benda. Namanya substantival. Nah, itu istilah kerennya substantival. Kalau dia membantu kata kerja, namanya adverbial. Ya, kasih nama yang keren dong. Masa nama pembantu kan gitu, PRT kan ya. Pembantu rumah tangga. Nah, itu masih mending lah ya daripada namanya babu. Jelek kan namanya kan? Padahal fungsinya sama membantu, membantu babu. Kata kerja juga begitu, infinitif juga gitu, fungsinya kayak babu, membantu. Ya, namanya nama kerennya apa? Adverbial. Oke, ini dua ini ya. Ada adverbial, ada jadi kata benda. Kalau jadi dia kata benda ada kasusnya, kalau dia jadi kata kerja ada tensisnya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi kita udah belajar nih. Infinity itu artinya kata kerja yang difungsikan jadi kata benda. Maka dia jadinya pembantu. Nah, dia bisa mengambil kata kerja, ciri-ciri kata kerja, dia bisa mengambil ciri-ciri kata benda. Kalau dia mengambil ciri kata kerja, dia hanya punya tense dan voice. Dia tidak punya mood. Tapi kalau kadang-kadang dia juga punya case, punya kasus lah. Berarti dia fungsinya jadi kata benda. Namanya apa? Substantival. Kalau dia fungsinya membantu kata kerja, namanya apa? Adverbial. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang ini infinitif itu agak angelnya adalah ini pembantu kadang-kadang ada pembantu yang cekatan ya. Jadi dia bisa segala fungsi. Namanya pembantu. Ya kan? Pembantu rumah tangga itu kan bisa jaga rumah, masak, nyuci,
ngecat, apalagi. Namanya pembantu segala bisa. Tapi ada yang pembantu yang bodoh gitu ya, cuma bisa satu dua macam aja. Tapi ada pembantunya yang bisa macam-macam dari atap sampai di bawah atap kan gitu kan. Nah, sama dalam infinitif itu ternyata dia nggak cuma bantu kata kerja atau dia jadi kata benda, tapi waktu bosnya nggak ada, dia bisa berubah jadi kata kerja. Jadi peranannya jadi kayak bos ya, bukan pembantu lagi. Nah, jadi bos. Oke, ini namanya apa? Verbal atau dia dia fungsinya tadi kata kerja yang diperbantukan jadi kata benda karena bosnya nggak ada. Sekarang gue yang jadi kata kerja ini, jadi bos ya. Namanya apa? Verbal. Ya. Tapi kadang-kadang diminta sama tetangga gitu. Diminta sama tetangga, eh jaga rumahku juga dong, gitu. Nah, jadi kadang-kadang dia nyebrang ini. Dia juga bisa menjelaskan kata benda. Bukan jadi kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda. Jadi ada empat ya fungsi dari infinitif. Satu, yang paling utama dia membantu kata kerja. Namanya adverbial. Tapi dia bisa jadi kata benda itu sendiri. Namanya substantival. Tapi dia bisa jadi kayak bos. Nah, dia jadi verbal namanya. Dan yang keempat, dia bisa membantu tetangganya. Artinya dia bisa menjelaskan kata benda namanya adjectival, ya. Nah, nanti eh, kamu akan lihat contoh-contohnya. Nah, kalau cirinya sebetulnya kamu lihat kalau infinitifnya sudah punya case, berarti dia udah masuk kelompok ini substantival, ya. Tapi kalau dia hanya ada punya tense, punya voice, dia nggak punya kasus, nah kemungkinan dia jadi adverbial. Kadang-kadang nih bosnya nggak ada, dia jadi tuan, dia jadi verbal. Tapi ini kasus-kasus tertentu ya. Nah kadang-kadang dia jadi adjectival, kadang-kadang diminta bantu sama tetangga. Jadi dia fungsinya jadi menjelaskan kata benda, bukan jadi kata benda, jadi menjelaskan kata benda. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Paham belum? Ya, intinya kalau kamu ketemu infinitif, ini pembantu nih. Berarti kalau dia membantu, membantu apa ini? Oh, membantu kata kerja, membantu si bosnya kata kerja gitu ya. Atau dia jadi kata benda. Nah, itu ingat. Ya, fungsi utamanya yang paling banyak ini. Substantival atau adverbial. Ya, nanti kamu lihat di sini. Kalau dia jadi adverbial, dia ada berapa ini? 5. 5 fungsi ya, atau 5 kegunaan. Satu tujuan, purpose, berarti menjelaskan tujuan dari kata kerja. Misalnya nih, aku ingin pergi. Pergi itu, sorry, bukan ini ya, contoh lain. Misalnya, tadi, aku datang untuk mengajar, and to teach. Mengajar. Mengajar ini kata sendiri kan. Tapi menjelaskan apa? Tujuan dari kan datang. Datang apa? Ngajar. Nah, itu nanti kamu belajar ya. Lebih detail lagi, yang dia namanya purpose. Tapi ada namanya hasil. Ada yang namanya waktu. Ada yang namanya host. Ada yang namanya host itu sebab ya. Ada yang namanya complementary. Artinya melengkapi, ya, pelengkap dari kata kerja. Tapi nggak hanya adverbial, tapi dia tadi kalau dia punya case, berarti dia fungsinya dari substantival, ya kan? Berarti bisa sebagai namanya kata benda, dia bisa sebagai spoma di situ. Ya, sorry, dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa subjek, bisa objek, ya. Oke, kadang-kadang aposisi, masih ingat kan? Dulu waktu belajar Yunani satu kan kita belajar kasus case, ada namanya posisi, ada dari subjek, ada dari objek, akusatif kan gitu kan. Nah, karena dia fungsinya jadi kata benda. Waktu di Yunani satu kan kita belajar kata benda. Nah, berarti ingat lagi belajar kata benda.
Dari subjek, dari objek, dari aposisi. Tapi kadang-kadang dia bisa menjelaskan kata benda. Namanya apa? Epexegetical. Bukan eksegesi ya, tapi epexegetical. Ya, menjelaskan kata benda. Nah, saya kira itu hal-hal yang penting. Cuma nanti memang infinitif itu kalau diikuti oleh beberapa preposisi tertentu, oke. Nah, infinitifnya itu eh, apa ya? Nanti berubah menjadi eh, nanti ada namanya nominatif, artikulan infinitif, ada akusatif, artikulan infinitif, genitif, artikulan. Nah, ini namanya kalau dia jadi artikular itu dia mengambil alih jadi kata benda, bisa jadi subjek, jadi objek. Kalau dia nominatif jadi subjek. Kalau dia akusatif dia jadi objek. Kalau dia genitif itu nanti jadi adjektif gitu ya. Oke, ini nanti. Yang penting pahami dulu yang ini, yang simple aja. Adverbial, substantival. Nah, nanti kamu lihat contoh-contoh, contoh misalnya nih, infinitif purpose. Berarti dia membantu menjelaskan tujuan dari kata kerja. Ingat ya, dia membantu apa? Membantu kata kerja. Oke, nah namanya adverbial. Membantunya apa? Membantu tujuan, purpose. Oke, nanti kamu lihat contoh di sini dan sebagainya nanti. Ya, itu infinitif. Nah, kita target hari ini nanti dan minggu depan ini udah selesai terus kita belajar participle ya. Nah, participle juga sama. Cuma bedanya participle lebih banyak menjelaskan apa? Participle itu lebih banyak menjelaskan kata benda. Kalau infinitif lebih banyak menjelaskan kata kerja. Itu aja bedanya. Sama-sama kata kerja, tapi kata kerja yang difungsikan jadi kata sifat menjelaskan kata benda itu participle. Sama sih. Sama-sama dari kata kerja. Cuma diperbantukannya beda. Kalau infinitif lebih banyak membantu kata kerja atau dia jadi kata benda. Kalau participle dia jadi kata sifat atau dia berfungsi menjelaskan kata benda. Itu participle ya. Nah, kemudian setelah kita selesai participle materi kita, nah kalian nanti ke depan harus belajar ini ya, ngerti bikin yang namanya, jadi kalau nanti di eksegesis kita itu kan kamu harus bisa sampai level, kalau eksegesis ya, sebelum ke eksegesis maksudnya. Eh, ya. Nah, nanti kalau di eksegesis kalian akan belajar 10 langkah nih ya. 10 langkah eksegesis. Dari 10 langkah itu ada 4 lapisan ya. Jadi layernya kayak bumi itu ada lapisan-lapisannya ya. Nah, di Alkitab itu, teks Alkitab itu juga ada 4 lapisan. 4 lapisan makna. Ya. Nah, waktu kalian belajar di Yunani, kalian belajar lapisan 1. Lapisan 1 itu kayak kulitnya. Kalau buah itu ada kulitnya, ada dagingnya kan. Nah, dagingnya nanti di eksegesis. Tapi kalau di Yunani itu masih kulitnya. Kamu tahu ini kulitnya aja. Kayak durian tahu kulitnya duri-duri gitu ya kan. Tapi dagingnya belum tahu, karena belum makan. Nah, nanti makannya waktu di eksegesis. Nah, kulitnya ada 5 nih. Ya, sebetulnya 4. Nah, kenapa kalian tuh belajar sampai participle, terus belajar sampai mana nih? Nanti belajar sampai klausa. Nanti setelah participle, kita akan belajar klausa, terus kalian kan sudah mulai, misalnya nih ya, klik kanan. Nah, klausa itu kan kayak gini, spoma. Ingat lagi spoma ya. Tuh, yang ada diagram ini namanya spoma kan?
Nah, kalau dia diagram ini artinya sintaktiknya. Kamu bisa menjelaskan sintaksnya. Misalnya kayak tadi, ini ketemu apotanen, infinitif. Kamu udah ngerti jelasin apa ini? Oh, ini dia jadi subjek. Oke, di tezen, tozen ya, ini jadi subjek. Nah, kamu bisa jelasin. Itu namanya kamu belajar sintaks, ya. Belajar apa? Sintaks. Nah, sintaks itu lapisan pertama, maka bukunya ini dia. Sintaks. Nih, judulnya gede kan? Tuh, sintaks di sini. Kamu belajar nomor dua ini. Jadi kamu masih di nomor dua ini. Udah eksegesis sebetulnya. Ini sebenarnya udah pelajaran eksegesis gitu. Cuma nggak akan fokus sampai ke 6 dulu ya. Nah, karena kan kita masih Yunani. Jadi kalian belajar sintaksnya ini ya. Jadi kalau nomor 2 itu berarti ini hasilnya. Jadi kalian dulu belajar kasus, belajar tenses, infinitive participle itu untuk ini supaya kamu bisa jelasin ini. Kamu tulis nanti, misalnya tosen, kan PR-nya ditulis kan. Kamu jelaskan, oh ini tenses present yang sifatnya apa? Progresif. Nah, sama. Nanti waktu kamu eksegesis, misalnya di synthetic form itu kamu tulis kayak di PR Yunani itu, latihan Yunani. Understand? Ya, misalnya infinitive tadi. Oh, dia fungsinya jadi purpose gitu. Nah, kamu bisa jelasin. Ini kan nggak cuma diagram kamu copy paste doang, kamu ngerti yang kamu copy itu apa. Ya, kayak kayak kamu ngerti durian itu kulitnya tuh oh duri-duri gitu loh. Oh ya duri-durinya kayak gini ya. Kamu ngerti? Atau buah mangga tuh kulitnya kayak gini, bukan kayak durian ya, misalnya gitu. Oke? Nah, kulitnya kamu perlu jelasin. Jelasinnya itu nanti di ini namanya sintaktik form. Nah, setelah kamu jelasin, kamu harus bisa menerjemahkan, ya kan? Nah, setelah terjemahkan, kamu harus bisa buat kelompok. Kan anggaplah dulu kan udah diajarin ya data. Ayat itu kan data kan. Misalnya kalian eksekusi 10 ayat, berarti datanya 10. Habis itu kamu kelompokkan kan yang sama. Misalnya ayat 1 sampai 5 satu kelompok, ayat 6 satu kelompok, 7 sampai 8 satu kelompok, 9 10 satu kelompok. Nah, itu kamu kelompokkan. Itu namanya apa? Sintaktik konten. Kamu kelompokin. Misalnya contoh ya. Di diagram ini kan udah bantu kita nih. Nih. Oh, ayat 8 sampai 20 satu kelompok. Ngerti? Nah, tapi 21 sendiri. Nah, itu namanya apa? Sintaktik konten. Cuma ini kan kamu nyontek nih. Coba bikin sendiri bisa nggak? Nah, harus bisa ya kan? Sedikit-sedikit, Pak. Hmm. Kalau ini kan orang udah bikin ini. Ini seorang ini ya ahli bahasa dari Jerman nih, namanya Lindi. Dia udah bikin ini nah, ini, kayak gini. Tapi kan itu menurut dia kadang-kadang nggak tepat juga gitu. Ya kita bisa ubah. Nah, tapi ya daripada nggak ada ini lah membantu kita kamu kalau bisa bikin sendiri gitu. Atau ya namanya masih belajar ya kamu ikut-ikut orang dulu nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti. Ya. Nah, kamu bisa buat kelompoknya. Oh, 18C sampai 20 itu satu kelompok, ayat 21 satu kelompok. Nah, itu namanya kamu mengelompokin. Ya kan? Kayak kamu bikin khotbah, kan kamu kasih poin-poin kan? Ya. Nah, itu sama. Nah, nanti kalau misalnya dapat katakanlah 4 kelompok, lalu nanti kamu jelasin di eksegesinya di langkah ke-6. Nah, langkah 5 ini langkah 5 ini konteks historis. Kan kamu sudah belajar studi PB, ya. Ya, studi PB1, PB2, PB3 kan. Nah, itu konteks historisnya kamu ambil di pelajaran itu.
Studi PB itu kan sama kayak belajar kulitnya, cuma kulit sejarahnya gitu. Ya, konteks historisnya atau latar belakang sejarahnya. Nah, kalau di Yunani, kamu belajar teks asli, berarti ya kamu belajar nulis, baca, ini harus bisa ya. Biar verb semua di sini. Satu, dua, syntactic formnya. Syntactic formnya atau surface structure itu namanya, kamu bisa jelasin spomanya. Nah, kamu bisa jelasin ini. Subjek predikatnya apa? Oh, ini subjek. Ini subjek, ini predikat. Lalu subjeknya ternyata infinitif yang sebagai subjek. Kamu jelasin lagi ini Christos. Christos ini apa? Nominatif predikat. Ya kan? Kerdos ini nominatif predikat. Lalu ketemu nih estin ini kata kerja nih. Present apa? Present yang sifatnya progresif gitu. Nah, kamu jelasin pelajaran Yunaninya kan masuk. Nah, waktu kamu jelasin tuh di mana? Sintaktik form nomor 2. Tapi setelah kamu jelasin, kamu harus bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya kan? Nah, setelah kamu terjemahkan, kamu udah bisa bagi kelompok-kelompoknya. Namanya isi sintaksis atau sintaktik konten. Nah, target saya pelajaran Yunani 2 itu harus bisa sampai nomor paling tidak nomor 3 atau 4. Ya, jadi proyeknya adalah kalian coba mulai kerjakan nanti ya beberapa ayat tes buat ujian nanti. Jadi ujiannya kamu menggabungkan Yunani 1 dan 2. Kamu jelasin semua kayak gini. Nih, kamu jelasin ini kamu jelasin pokoknya. Ya kan namanya kan ujian akhir kan materinya direview semua. Udah belajar nanti ketemu tenses nih. Ini tenses sama oh present. Presentnya apa ya? Nah, kamu harus jelasin. Progresif kah, present auristik kah, present perfektif kah, present apalagi itu macam-macam itu kan kamu jelasin, kamu tentuin ya. Nah nanti eh ke depannya kita gitu, oke. Makanya nanti setelah partisip selesai kita mau belajar ini, saya akan kasih contoh-contoh gimana nih kita menguraikan. Pokoknya intinya kalau belajar ini, intinya belajar apa? Subjek, predikat, objek, modifier, lebih. Ya. Nah itu aja kok. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Objeknya mana? Modifiernya ada nggak? Adverbnya ada nggak? Oh ada. Berarti kalau ini misalnya nih. Nah ini entosomatimu. Ada nggak modifiernya? Ini modifiernya. Ini adverbialnya. Nah, kamu jelasin ini adverbial apa? Kamu tinggal copy ya. Entosomatimu ini adalah adverbial dengan preposisi n dengan kasusnya apa? Genitif, datif. Datif apa nih? Purpose kah, result kah, cause kah? Ya kan? Nah, kamu ingat lagi pelajaran Yunani 1. Oke? Nah, misalnya nih, n paresia fase. Berarti adverbial lagi menjelaskan kata megalute setai. Nah, kamu jelasin. Kalau ini adalah adverbial apa ini? N diikuti datif. Apa aja ya? Kan udah dipelajari dulu. Ada purpose, ada cause, instrument, manner, ya kan? Nah, kamu tentuin kayak ujian dulu gitu, ya. Nah, tapi nanti kalian sudah jelasinnya mulai dari subjek. Kalau semua itu urutannya subjek. Jelasin dulu subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, ada nggak modifier, ada nggak adverbialnya. Nah, oke. Nah, tentu kalau ini kan kalian kerjanya bisa apa ya, nyicil-nyicil gitu. Kerjanya nyicil-nyicil supaya itu nanti bisa dipakai
untuk semester depan di eksegesis. Jadi kalau masuk semester depan di eksegesis, kalian sudah selesaikan mana? Sudah selesaikan langkah sampai ke 4. Kelima, pelajaran studi PP ya, tinggal cari aja lagi. Tinggal saya jelasin yang keenam, 6 sampai 10 nanti. Oke? Nah, nanti berikutnya diajar lagi sama Bu Eta ya, sesi kedua. Nah, dia akan lanjutkan tentang ini ya. eh, Tadi kembali ke topik infinitif. Infinitif itu ada yang bentuknya eh, apa? Adverbial dan substantif. Ya, oke.